Mengisi perut ketika sahur bisa dilakukan di luar rumah. Pilihannya tentu saja beragam, tapi yang tak boleh dilewatkan adalah sahur dengan gultik di kawasan Blok M yang harganya ramah di kantong. Anak nongkrong Jakarta tahun 90-an sudah pasti mengenal kuliner gultik alias gulai tikungan. Disebut gulai tikungan karena para pedagangnya mangkal di tikungan dekat bundaran SMA 6, Gor Bulungan, dan Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Oh iya, gultik juga bermakna gulai itik. Tapi bukan karena berbahan daging itik loh ya, melainkan karena porsinya yang sedikit dengan tambahan nasi hangat di pinggir piring. Sedap. Seporsi gultik berbahan campuran daging, tetelan, lemak, urat, dan jeroan sapi dibanderol 10 sampai 15 ribu rupiah saja. Terbilang murah, kelezatan cita rasanya membuat jajanan yang termasuk street food ini mampu bertahan sejak tahun 80-an. Pertama emang enak, terus harganya murah. Terus emang sering kesini sama teman-teman. Cuman buat ngumpul sama teman-teman itu buat ngobrol itu enak sih. Karena kan deket sama mall, terus sama MRT udah. Oh, seminggu bisa 3 kali sih, karena kebetulan aku juga kerja deket sini kan. Sering banget sih. Asik tempatnya soalnya buat makan, nongkrong. Kelebihannya street food itu adalah dia selalu segar, disajikannya panas, seger, harganya terjangkau. Ya kan, terus bisa menyesuaikan dengan kantong kita gitu kan. Kalau misalnya duitnya cuma segini ya minta nasinya dibanyakin kayak gitu-gitu. Jadi lebih negotiable daripada kamu datang ke rumah makan. Dan buat penjualnya sendiri mungkin menyewa lapak yang cuma sedikit itu, kecil untuk angkringannya itu toh tidak mahal gitu. Awalnya hanya ada beberapa orang saja yang menjual gultik di kawasan Blok M. Mereka memiliki ciri khas tampilan gerobak pikulan dengan payung warna-warni. Rata-rata mulai berdagang jam 5 sore sampai pagi. Seporsi gultik dijual Rp500 saja. Terbilang sangat murah. Pembelinya bisa menikmati gultik langsung di atas tikar atau dibungkus untuk dibawa pulang. Kelezatan gultik Blok M lalu semakin populer di tahun 90-an. Terlebih setelah banyak media TV dan koran yang melakukan peliputan. Penyebutan gultik sebenarnya baru terkenal sekitar tahun 1997. Dipopulerkan oleh para pelanggan yang kerap menikmati gulai tikungan ini. Itu awalnya ya karena mereka pengen menawarkan yang namanya street food untuk malam. Kan kecuali seafood kan mahal, ya kan. Kalau soto-soto kan pagi. Nah, terus mereka bikin yang namanya gulai tikungan. Nah, gulai tikungan itu awalnya kan dari 1-2 orang dari Solo, Sukoharjo. Nah, itu memang kalau di Solo kan memang kayak gitu. Gulai itu kan kuahnya kuning, bumbunya lebih ringan. Jadi panas disajikannya kan, panas terus ditaruh di mana namanya? Di piring langsung disiram pakai kuah panasnya. Dan mereka kan memang karena kaki lima kan pakai kursi-kursi plastik gitu kan. Awalnya 1, 2, 3, 5. Nah, kemudian berkembang menjadi banyak. Walaupun tergolong sebagai kuliner kaki lima, pedagang gultik selalu ramai pengunjung. Mulai dari yang bermobil sampai para pejalan kaki yang kebetulan melintas. Racikan gulai ala Sukoharjo ini begitu digemari. Setiap hari, seorang pedagang gultik bahkan bisa menjual 100 porsi. Jumlah ini akan meningkat 2 kali lipatnya di akhir pekan. Menariknya, penyebutan gulai sebenarnya kurang tepat untuk gultik. Karena racikan masakan berkuah ala Sukoharjo ini lebih tepat disebut gulai. Gulai tikungan sebenarnya, bukan gulai. Karena orang Jakarta kan nggak tahu, banyak awam ya, gulai dan gulai. Padahal itu memang beda. Beda bumbunya, beda apanya, semuanya beda gitu. Kalau kita nyebut gulai, gulainya Minang, gulainya orang Sumatera, ya kan. Kalau gulai itu memang Solo, Jawa Tengah itu dan sekitarnya. Gulai itu memang khasnya Sumatera ya, khususnya Sumatera Barat, karena dari gulai itu kan
banyak sekali bisa dibuat, itu tergantung dari sekitar. Misalnya bisa gulai tunjang, terus gulai nangka muda, kemudian gulai rebung, gulai ikan, kepala ikan, dan seterusnya. Jadi memang racikan bumbu gulai itu akhirnya berkembang. Memang di Sumatera itu setiap daerah punya gulai yang berbeda gitu. Gulai dan gulai memang jenis makanan yang berbeda. Namun orang kerap salah menyebutkannya. Gulai adalah kuliner asal Sumatera, hasil dari pengaruh kuliner India yang kaya rempah. Sementara gulai khas dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan bumbu rempah yang tak sebanyak gulai. Olahan gulai pastinya tak sebanyak gulai. Kita melacak sejarah dari gulai, memang itu ada hubungannya dengan pedagang-pedagang India, karena itu kalau kita lihat di Sumatera, di utara itu lebih keras pengaruh rempah-rempahnya, ya kan. Aceh itu makanannya kan beda dengan orang Minang karena di sana lebih kuat pengaruhnya. Makin turun makin ringan, seperti itu sih. Gultik, gulai tikungan itu memang gulai itu ya kayak begitu, nggak ada yang aneh-aneh karena memang base-nya orang Jawa itu tidak pakai banyak rempah. Ya, gulai itu bumbunya ringan gitu. Pakai rempah ringan, tapi jinten juga pakai tapi ringan. Kunyit, jahe, jinten pakai. Tapi kalau misalnya ngomongin gulai, kita harus ke Sumatera. Karena di sanalah banyak sekali rempah-rempah digunakan untuk mengolah makanan gitu. Jumlah pedagang gultik di sekitar Blok M dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Mereka rata-rata masih memiliki hubungan kekerabatan dan berasal dari daerah yang sama di Sukoharjo, Solo. Ada juga yang sudah menjalankan usaha gultik dari generasi ke generasi, dari ayah diturunkan pada putranya. Racikan gultik dari tiap pedagang tak jauh berbeda. Pelanggan bisa dengan bebas memilih tanpa harus khawatir kualitas rasanya. Seporsi gultik dengan tambahan kerupuk dan sate-satean pastinya mampu mendongkrak selera makan. Nyam-nyam. Saya jualan udah 4 tahun, 5 tahun jualan gulai di sini. Kalau ramai biasanya weekend, malam Sabtu sama malam Minggu, sama malam Senin. Kalau sepi paling 50, 100, kalau ramai ya nyampe 200-300 porsi. Tetanggaan ya cuma dari Solo semua, tetanggaan. Itu kebanyakan tetangga sama teman dekat pada jualan di sini, ngikut jualan. Gultik sebagai makanan street food yang melegenda di Blok M, Jakarta Selatan kini semakin dikenal dan banyak penggemarnya. Tak aneh jika kemudian banyak yang ikut mengadu nasib dengan berjualan gultik di tempat-tempat lain. Sejatinya, kelezatan gultik tak melulu mengenai rasa. Suasana dan pengalaman berinteraksi antara pelanggan dan penjual akan selalu menjadi kekhasan dari gultik yang ada di tikungan kawasan Blok M. Terus berkembang juga sih, ada di beberapa tempat lagi yang memakai nama gultik, meskipun tidak di Blok M. Ya, akhirnya dari street food itu berkembang menjadi julukan itu yang memang di tikungan Mahakam itu akhirnya menjadi identitas dari kuliner yang seperti itu, meskipun di Jakarta Barat ada namanya gultik gitu. Itu aja sih, jadi itu sebetulnya perkembangan. Rasa gultik memang sederhana namun menggugah selera. Gurihnya gulai yang berpadu dengan manis kecap dan pedasnya sambal dijamin akan membuat Anda ketagihan. Seporsi gultik pastinya kurang.